Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik utama yang cukup menarik untuk kita bahas di manajemen sumber daya manusia, yaitu topiknya adalah pelatihan dan pengembangan. Sebelum kita lanjut ke topik utama dari pelatihan dan pengembangan, izinkan saya untuk menjelaskan profil pribadi saya, yaitu nama saya Muhammad Faisal dari jurusan manajemen. Pertama, kita akan menjelaskan topik pertama, yaitu pelatihan. Nah, pelatihan itu apa sih? Pelatihan itu adalah proses yang dilakukan dari perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawannya. Tujuannya apa? Agar bisa menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik. Ini adalah salah satu investasi sebagai perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya dalam berfokus pada karyawan, meningkatkan kualitas karyawan melalui pelatihan. Contohnya apa? Karyawan itu diberikan pelatihan seperti melatih diri dalam skill komputer. Juga kalau perusahaan itu di bidang industri bisa berlatih mesin. Kalau perusahaan itu di bidang marketing bisa belajar tentang marketing. Baik, sekian dari penjelasan poin pertama ini, yaitu tentang pelatihan. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu pengembangan. Apa sih itu pengembangan? Pengembangan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam jangka panjang. Ini meliputi dari pelatihan yang bukan hanya dalam pekerjaan sekarang, tapi investasi untuk juga masa depan dari karyawan tersebut. Pengembangan lebih mendekatkan dalam peningkatan potensi. Contohnya seperti apa? Seperti kemampuan dalam kepemimpinan. Dan juga program pengembangan karir, yaitu sebagai terdiri dari pelatihan karyawan. Dan itu dia dari definisi pengembangan untuk perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Terima kasih. Baik, kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sudah jelas ya, untuk mengurangi kesalahan kerja serta meningkatkan kualitas produktivitas. Bagi karyawan, pelatihan dan pengembangan membuat mereka lebih percaya diri dan berkompeten. Sedangkan bagi perusahaan, hal ini membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari pelatihan dan pengembangan. Kita akan menjelaskan tentang bentuk dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu ada pelatihan di tempat kerja. Yang kedua ada pelatihan kelas di internal maupun di eksternal. Dan yang ketiga, kita bisa mengadakan seminar untuk karyawan dari perusahaan kita. Dan yang keempat, kita juga bisa menyediakan khusus untuk karyawan kita. Semua itu tergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, karena di setiap perusahaan memiliki bidangnya masing-masing. Ya, contoh dari penerapan dalam dunia nyata mengenai pelatihan dan pengembangan, yaitu misal karyawan baru yang mendapatkan pelatihan orientasi agar memahami bidang kerja dan tugasnya. Biasanya karyawan baru itu masih pemula, jatuhnya pemula ya. Jadi dia butuh dengan pelatihan dan pengembangan. Sebagai perusahaan kita itu sangat bagus dan sangat bermanfaat, karena sumber daya manusia yang kita miliki bisa meningkat kualitasnya, produktivitasnya, dan juga hasil dari kinerja kualitas karyawan bisa mendapatkan return yang tinggi untuk perusahaan tersebut. Jika perusahaan tidak melakukan pelatihan dan pengembangan, karyawan bisa tertinggal, kinerjanya menghambat, produktivitasnya berkurang, itu akan merugikan dari return
perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kualitas karyawan itu mempengaruhi hasil dari produksi perusahaan tersebut. Kesimpulannya, mengenai pelatihan dan pengembangan ini merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia karena membantu meningkatkan karyawan, pastinya mendukung kemajuan perusahaan juga. Dengan melatih dan mengembangkan karyawan yang tepat, perusahaan dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pelatihan dan pengembangan ini. Saya Muhammad Faisal dari manajemen, undur diri.